Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ronawan Juniatmoko yang saya hormati, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat menyelesaikan tugas mata kuliah statistika dengan baik dan tepat waktu. Adapun topik yang akan kami bahas pada kali ini adalah tentang distribusi binominal, distribusi normal, dan distribusi Poisson. Di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 10. Yang pertama adalah saya sendiri, Rina Rasituna Aziza dengan NIM 215221207 sebagai moderator dan presentator pertama. Yang kedua adalah Melia Enda Salindri dengan NIM 215221220 sebagai presentator kedua. Yang terakhir adalah Haris Soekarno Putro dengan NIM 215221233 sebagai presentator ketiga. Di sini saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Sedangkan rangkaian acara yang akan kami lewati adalah yang pertama sesi pembukaan, yang kedua adalah sesi penyampaian materi, dan yang terakhir adalah sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu sesi pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Yang selanjutnya adalah sesi penyampaian materi. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas adalah tentang distribusi binominal, yaitu terdiri dari pengertian, ciri, rumus, dan contoh soal. Yang kedua adalah distribusi normal, tentang pengertian, rumus, karakteristik, jenis, grafik, dan contoh soal. Yang terakhir adalah distribusi Poisson, yaitu terdiri dari pengertian, rumus, sifat, ciri-ciri, contoh soal, dan grafik. Di sini saya akan membahas tentang distribusi binominal. Yang pertama adalah pengertian distribusi binominal. Apakah itu distribusi binominal? Distribusi binominal atau disebut dengan distribusi Bernoulli yang ditemukan oleh James Bernoulli adalah suatu distribusi teoritis yang menggunakan variabel random diskrit yang terdiri dari dua kejadian yang berkomplement seperti sukses, gagal, ya, tidak, baik, cacat, kepala ekor, dan lain-lain. Yang kedua adalah ciri-ciri distribusi binominal. Yang pertama, setiap percobaan hanya memiliki dua peristiwa. Yang kedua, jumlah atau banyaknya percobaan harus tertentu. Yang ketiga, probabilitas suatu peristiwa adalah tetap, tidak berubah untuk setiap percobaan. Yang terakhir adalah percobaan bersifat independen. Yang ketiga adalah rumus binominal. Yang pertama adalah rumus binominal suatu peristiwa, yaitu mengalihkan kombinasi susunan dengan probabilitas salah satu susunan, di mana rumusnya P dalam kurung X besar sama dengan X kecil sama dengan kombinasi N dari X dikali P pangkat X dikali N min X, di mana kombinasi N dari X sama dengan N faktorisasi per X faktorisasi N min X faktorisasi, dan sama dengan 1 min P. Yang kedua adalah rumus probabilitas binominal kumulatif, yaitu probabilitas dari peristiwa binominal lebih dari satu sukses, di mana rumusnya PPAK N X sama dengan 0, kombinasi N dari X dikali P pangkat X dikali pangkat N min X sama dengan N X sama dengan 0, P dalam kurung X besar sama dengan X kecil tutup kurung sama dengan P X sama dengan 0 ditambah P X sama dengan 1 ditambah P X sama dengan 2 ditambah yang terakhir P X sama dengan N. Yang terakhir adalah saya akan memaparkan tentang bagaimana contoh soal. Sebuah dadu dilemparkan ke atas sebanyak 4 kali. Tentukan probabilitas dari peristiwa berikut. A. Mata dadu 5 muncul 1 kali. B. Mata dadu genap muncul 2 kali. C. Mata dadu 2 atau 6 muncul sebanyak 4 kali. Baik, di sini saya akan juga memaparkan tentang jawabannya. Yang A. Karena dadu memiliki 6 sisi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6,
sehingga setiap sisi memiliki probabilitas 1/6, jadi probabilitas untuk mata 1 adalah 1/6, sehingga jawabannya P sama dengan 1/6, H sama dengan 5/6, N sama dengan 4, X sama dengan 1, muncul 1 kali. Ini yang diketahuinya. Untuk jawabannya, P, X sama dengan 1 sama dengan kombinasi 4 dari 1 dikali P pangkat 1 dikali H pangkat 3 sama dengan 4 dikali 1/6 pangkat 1 dikali 5/6 pangkat 3 sama dengan 0,386. Yang B, maka dadu genap ada 3 yaitu 2, 4, dan 6, sehingga diketahui P sama dengan 3/6 sama dengan 1/2, H sama dengan 1/2, N sama dengan 4, X sama dengan 2. Maka jawabannya P X sama dengan 2 sama dengan kombinasi 4 dari 2 dikali P pangkat 2 dikali H pangkat 2 sama dengan 6 dikali 1/2 pangkat 2 dikali 1/2 pangkat 2 sama dengan 0,375. Yang terakhir, muncul mata dadu 2 atau 6 sebanyak 4 kali, sehingga diketahui P sama dengan 2/6, H sama dengan 2/3, N sama dengan 4, X sama dengan 4. Maka jawabannya adalah P. X sama dengan 4 sama dengan C4 kombinasi 4 dari 4 dikali P pangkat 4 dikali H pangkat 0 sama dengan 1 dikali 2/6 pangkat 4 dikali 2/3 pangkat 0 sama dengan 0,0123. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai distribusi normal. Yang pertama, pengertian distribusi normal. Apa sih distribusi normal itu? Distribusi normal merupakan salah satu distribusi teoritis dari variabel random continue, di mana distribusi normal sering disebut juga dengan distribusi Gauss. Rumus distribusi normal. Rumus ini digunakan untuk mencari luas daerah di bawah kurva, yaitu Fx sama dengan 1 per sigma akar 2pi dikali E pangkat min setengah dalam kurung X min mu kuadrat per sigma. Dapat juga dihitung dengan menggunakan tabel normal standar dengan terlebih dahulu mentransformasikan skala Xn mu, sigma kuadrat ke Zn 0,1, di mana Z sama dengan X min mu per sigma. Keterangannya, X merupakan nilai data, mu merupakan rata-rata nilai X, pi nilainya 3,14, E nilainya 2,71828, dan sigma merupakan simpangan baku. Berikutnya karakteristik distribusi normal. Ada 6 karakteristik distribusi normal, yaitu kurva berbentuk genta, di mana mu sama dengan median sama dengan modus. Selanjutnya, kurva berbentuk simetris, dapat dilihat melalui garis hijau bertanda angka 2. Selanjutnya, kurva normal memotong sumbu X secara asimptotis, dapat dilihat melalui garis sumbu X antara min tak hingga tak hingga, dapat dilihat dengan garis bertanda angka 3. Kemudian, kurva mencapai puncak pada saat X sama dengan mu, dapat dilihat melalui garis bertanda 4. Luas daerah di bawah kurva adalah 1, di mana 0,5 sebelah kiri dan 0,5 sebelah kanan nilai tengah. Yang terakhir mempunyai titik belok pada X sama dengan mu plus min sigma. Dapat dilihat melalui garis merah bertanda angka 4. Berikutnya mengenai jenis-jenis distribusi normal. Yang pertama, distribusi kurva normal dengan mu sama dan sigma berbeda. Berikut ini gambar kurvanya. Ada 3 kurva, di mana masing-masing memiliki puncak dan bentuk yang berbeda, namun tetap dengan panjang yang sama. Kemudian yang kedua, distribusi kurva normal dengan mu berbeda dan sigma sama. Berikut ini gambar kurvanya. Ada 3 kurva di mana masing-masing kurva memiliki bentuk, ukuran, serta jarak yang sama antar satu sama lain. Yang ketiga, distribusi kurva normal dengan mu dan sigma berbeda. Berikut ini gambar kurvanya.
Terdapat dua kurva di mana memiliki puncak yang berbeda dan bentuk yang berbeda, namun memiliki panjang dan ukuran yang sama. Selanjutnya mengenai grafik kurva normal. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya pada karakteristik distribusi normal, bahwasanya kurva normal memiliki bentuk yang simetris dan luas di bawah kurva adalah 1, di mana 0,5 sebelah kiri dan 0,5 sebelah kanan. Seperti pada kurva di atas. P X kurang dari sama dengan mu sama dengan 0,5 dan P X lebih dari sama dengan mu sama dengan 0,5. Dapat disimpulkan luas kurva normal adalah Fx dx antara min tak hingga tak hingga adalah 1. Selanjutnya, luas kurva normal antara XA dan XB merupakan probabilitas X terletak antara A dan B. Maka rumusnya probabilitas A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, yaitu Fx dx antara A dan B. Selanjutnya contoh soal distribusi normal. Distribusi normal dengan mean mu sama dengan 60 dan deviasi standar sigma sama dengan 76 n dalam kurung 60,12 kuadrat. Hitung luas kurva normal antara 60 hingga 76. Langkah yang pertama yaitu transformasikan nilai X 60 ke Z dengan rumus Z sama dengan X min mu per sigma sama dengan 60 min 60 per 12 sama dengan 0. Kemudian transformasikan nilai X sama dengan 76 ke Z dengan rumus yang sama yaitu Z sama dengan X min mu per sigma sama dengan 76 min 60 per 12 sama dengan 1,33. Dari kedua transformasi tersebut diperoleh gambar sebagai berikut, di mana luasnya antara 0 hingga 1,33. Sehingga jika dilihat melalui tabel, nilai Fx sama dengan 0,4082. Tabel kurva normal dapat dilihat melalui link yang telah disediakan melalui deskripsi video. Materi yang selanjutnya yaitu distribusi Poisson. Pengertian dan rumus distribusi Poisson. Pengertian: variabel random X Poisson dengan parameter lebih dari 0 dan fungsi densitas probabilitas. Probability density function atau probability mass function. Rumus: F dalam kurung X sama dengan E kuadrat min lambda dikali lambda kuadrat X dibagi X faktorial, di mana X adalah bilangan natural, lambda adalah rata-rata, dan X adalah jumlah kejadian. X harus lebih dari atau sama dengan 0, yaitu 0, 1, 2, dan seterusnya. Jika X adalah variabel acak Poisson dengan parameter lambda, maka mu sama dengan E dalam kurung X sama dengan lambda, dan sigma kuadrat sama dengan V dalam kurung X sama dengan lambda. Sifat distribusi Poisson. 1. Banyaknya sukses terjadi dalam suatu selang waktu atau daerah tertentu tidak terpengaruh atau bebas dari apa yang terjadi pada interval waktu atau daerah yang lain. 2. Peluang terjadinya sukses dalam interval waktu yang singkat atau daerah yang sempit sebanding dengan panjang interval waktu atau luas daerah dan tidak tergantung pada banyaknya sukses yang terjadi di luar interval waktu atau daerah tersebut. 3. Peluang terjadinya lebih dari satu sukses dalam interval waktu yang singkat atau daerah sempit tersebut dapat diabaikan. Ciri-ciri distribusi Poisson. Banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu atau suatu daerah tertentu tidak bergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada interval waktu atau daerah lain yang terpisah.
probabilitas terjadi hasil percobaan selama satu interval waktu yang singkat atau dalam suatu daerah yang kecil sebanding dengan panjang interval waktu atau besarnya daerah tersebut dan tidak bergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi di luar interval waktu atau daerah tersebut. Contoh soal, kerusakan pada kabel tembaga berdistribusi Poisson dengan rata-rata 2,3 kerusakan per milimeter. Tentukan probabilitas tempat 2 kerusakan dalam 1 mm kabel. Langsung saja menggunakan rumus yang tadi sudah saya jelaskan. Yang mana diketahui X sama dengan 2, lambda sama dengan 2,3. P dalam kurung X sama dengan 2 sama dengan E dikurangi 2,3 dikali 2,3 pangkat 2 dibagi 2 faktorial sama dengan 0,265. Contoh soal yang berikutnya yaitu rata-rata banyaknya partikel radioaktif yang melewati suatu counter selama 1 milidetik dalam suatu percobaan di laboratorium adalah 4. Peluang 6 partikel melewati counter dalam suatu milidetik tertentu adalah, langsung saja kita jawab, P dalam kurung X sama dengan 6 titik koma, lambda sama dengan 4 sama dengan E kuadrat min 4 dikali 4X dibagi 6 faktorial sama dengan 0,1042. Aplikasi distribusi Poisson. Distribusi Poisson dapat diterapkan pada sistem dengan kejadian berjumlah besar yang mungkin terjadi, yang mana kenyataan cukup jarang. Contoh klasik adalah peluruhan nuklir atom. Dapat kita lihat seperti gambar berikut. Sumbu aksis adalah indeks K. Fungsi ini hanya didefinisikan untuk bilangan bulat K. Garis penghubung hanya ilustrasi untuk memudahkan. Fungsi distribusi kumulatif pada peluruhan nuklir atom dapat kita lihat seperti gambar berikut ini, di mana sumbu aksis adalah indeks K, fungsi distribusi kumulatif dikontinu pada bilangan bulat K, dan lainnya datar, karena variabel yang digunakan adalah bilangan bulat. Contoh soal yang terakhir yaitu 200 penumpang telah memesan tiket untuk sebuah penerbangan luar negeri. Jika probabilitas penumpang yang telah mempunyai tiket tidak akan datang adalah 0,01, maka berapakah peluang ada 3 orang yang tidak datang? Jawab. Diketahui N sama dengan 200, P sama dengan 0,01, X sama dengan 3, mu sama dengan N kali P sama dengan 200 dikali 0,01 sama dengan 2. P dalam kurung X titik koma mu sama dengan dalam kurung X pangkat min mu dikali mu pangkat X dibagi X faktorial sama dengan dalam kurung 2,71828 pangkat min 2 dikali 2 pangkat 3 dibagi 3 faktorial sama dengan 0,1804 atau 18,04%.